Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan komunikasi lintas budaya antar pedagang lokal dengan wisatawan asing di Pantai Sanur. Yang beranggota kelompok diantaranya pertama ada Muhammad Abdul Fudila, Neoval Ifkamudin, Muhammad Zidan Fahrezi, Andre Adrian, yang terakhir ada Ronaldo Pariama. Oke, langsung saja. Salah satu akan dibacakan oleh Muhammad Abdul Fudila. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, latar belakang sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beberapa destinasi wisata utama yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan asing. Pantai Sanur menjadi salah satu destinasi yang sangat populer di kalangan wisatawan mancanegara. Pantai yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan ini selalu menjadi tujuan ramai, baik bagi wisatawan asing maupun domestik wisatawan. Biasanya datang ke lokasi ini untuk menikmati kecantikan pantai dengan pasir putihnya. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing yang memiliki latar belakang budaya yang beragam menjadi fokus perhatian bagi pengelola usaha di daerah ini. Salah satu bentuk pelatihan yang umumnya diberikan kepada karyawan dalam industri wisata adalah pelatihan bahasa Inggris. Dengan keahlian berbahasa Inggris yang baik, diharapkan para praktisi wisata dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada wisatawan asing. Selanjutnya ada pembahasan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam memberikan sumbangan devisa bagi bangsa Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun ke tahun diharapkan terus meningkat. Indonesia menargetkan sejumlah 12 juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia pada tahun 2015. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa daerah tujuan utama untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Pulau Bali merupakan salah satu daerah tujuan utama untuk dikunjungi. Pulau yang telah lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata ini selalu berbenah untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke pulau yang memiliki budaya yang unik dan alam yang indah. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana wisata di pulau ini terus dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kompetensi para pelaku wisata di daerah ini. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi proses komunikasi lintas budaya. Menurut Gudkyuns dan Kim, ada 4 faktor atau konseptual yang memengaruhi komunikasi. Yaitu pertama ada faktor budaya, meliputi faktor yang menjelaskan kemiripan dan perbedaan agama, budaya, sikap, dan bahasa. Yang kedua ada faktor sosio-budaya. Pengaruh sosiokultur akan tampak pada proses penataan sosial yang berkembang berdasarkan interaksi dengan orang lain. Ketika pola-pola perilaku menjadi konsisten dengan berjalannya waktu. Faktor psikobudaya. Dimensi psikokultur mencakup proses penataan pribadi. Penataan pribadi adalah proses yang memberi stabilitas pada proses psikologis. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan akan memengaruhi kita dalam melakukan penyandian dan penyandian balik suatu pesan. Lingkungan mencakup iklim, lokasi geografis, lingkungan fisik, dan persepsi kita atas suatu lingkungan. Selanjutnya ada penyebab konflik yang terjadi. Konflik akibat perbedaan budaya. Yang pertama, kesalahpahaman dalam pesan. Terus kedua, ada ketidakmampuan menyampaikan maksud. Yang kedua, konflik akibat perbedaan bahasa. Gaya negosiasi yang berbeda. Perbedaan ekspektasi layanan. Yang ketiga, ada konflik akibat prasangka dan stereotip. Ada dugaan penipuan harga dan sikap diskriminatif. Baik, krisis dalam hubungan pedagang dan wisatawan. Yang pertama ada krisis reputasi, penyebaran ulasan negatif, dan stigma terhadap pedagang lokal. Yang kedua ada krisis ekonomi, penurunan penjualan, dan ketergantungan pada wisata asing. Yang ketiga ada krisis sosial budaya. Yang pertama ada erosi nilai lokal dan kehilangan kepercayaan. Faktor yang menyebabkan konflik dan
krisis. Yang pertama ada kurangnya edukasi tentang budaya lintas negara. Pedagang lokal seringkali tidak mendapatkan pelatihan tentang budaya wisatawan sehingga mereka sulit memahami perilaku yang berbeda. Yang kedua adalah tekanan ekonomi. Persaingan antar pedagang lokal untuk mendapatkan pelanggan dapat memicu perilaku yang kurang etis, seperti menaikkan harga secara berlebihan atau menyebarkan informasi yang salah. Yang ketiga ada perubahan dinamika sosial akibat pariwisata. Masuknya budaya asing tanpa pemahaman yang cukup tentang budaya lokal dapat menciptakan gesekan. Selanjutnya ada solusi untuk mengelola konflik dan krisis. Yang pertama, pelatihan komunikasi dan budaya. Dengan adanya pelatihan komunikasi dan budaya, warga lokal dapat memberikan pelatihan kepada pedagang tentang bahasa asing dasar dan budaya wisatawan. Terus edukasi untuk wisatawan tentang nilai-nilai budaya Bali melalui brosur atau video lokasi wisata. Yang kedua, regulasi harga dan etika bisnis. Menerapkan standar harga yang transparan untuk barang dan jasa di kawasan wisata. Lalu membangun asosiasi pedagang lokal yang memantau praktik bisnis. C. Pengelolaan krisis reputasi, menyediakan platform pengaduan yang memungkinkan wisatawan dan pedagang menyelesaikan masalah secara damai. Lalu yang terakhir, meningkatkan interaksi yang positif dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi penerjemah untuk meminimalkan hambatan komunikasi dan mendorong program pertukaran budaya atau dialog informal antara pedagang dan wisatawan. Yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi lintas budaya antara pedagang lokal dan wisatawan asing di Pantai Sanur memainkan peran penting dalam mendukung interaksi sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan wisata tersebut. Interaksi ini memberikan peluang untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, namun juga menghadirkan tantangan seperti perbedaan bahasa, norma budaya, dan stereotip. Konflik yang muncul seringkali berasal dari kesalahpahaman komunikasi, ekspektasi layanan yang berbeda, atau ketegangan dalam negosiasi harga. Meskipun demikian, konflik ini dapat diminimalkan melalui peningkatan kesadaran budaya, penggunaan teknologi, serta pembentukan regulasi bisnis yang adil. Dengan pengelolaan yang tepat, komunikasi lintas budaya di Pantai Sanur dapat menjadi landasan pengelolaan yang tepat. Komunikasi lintas budaya di Pantai Sanur dapat menjadi landasan yang tepat untuk memperkuat citra positif destinasi wisata, melestarikan nilai budaya lokal, dan menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan bagi pengunjung internasional. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.